Nah, di video kali ini saya hanya ingin mencoba menyampaikan beberapa catatan perubahan ya, catatan update per tanggal hari ini 12 Agustus 2024. Ada beberapa update yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu terutama dari CPPT ya, CPPT dirawat inap. Oke, di sini ada beberapa perubahan. Sebenarnya cukup banyak ya. Perubahannya diantaranya di sini kita sudah menggunakan yang namanya S-bar, TBAK S-bar ya. Tidak dilakukan. Jadi di sini ada sekarang tambahan komunikasi efektif. Dilakukan apakah pelaporan perkembangan pasien yang tentunya nanti perlu menentukan dokter ya. Pelaporannya dilakukan ke siapa. Nah, dokter nanti yang akan tampil di sini yang pertama yang jelas adalah DPJP. Kalau seandainya ini pasien rawat bersama dengan dokter lain, nanti muncul juga di sini dokternya, gitu. Atau dia berupa handover. Kalau handover berarti ke perawat atau bidan, handovernya kemana, kayak gitu ya. Nah, catatan juga perlu diketahui, kalau sebelumnya setiap pembuatan CPPT itu perlu diverifikasi ya oleh DPJP. Nah, setelah perubahan ini verifikasi DPJP itu hanya berlaku untuk CPPT yang ada komunikasi efektifnya berupa pelaporan perkembangan pasien ya. Jadi karena di situ nanti adanya instruksi ya, maka perlu CPPT yang ada SBR-nya tadi, S-bar-nya itu yang perlu dilakukan TBAK gitu ya, diverifikasi oleh dokter yang menerima pelaporan perkembangan pasien. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua nantinya mulai saat ini tidak semua CPPT itu perlu diverifikasi. Ya, jadi hanya CPPT yang ada pelaporan perkembangan pasiennya ke dokter siapa, nanti dokter tersebut yang akan memverifikasi. Oke, seperti itu. Jadi nanti contohnya ini penginputannya sebenarnya sama, tidak ada yang berubah, hanya ada ketambahan yang bagian bawah ini aja ya. Komunikasi efektif. Kemudian nanti hasilnya ya, setelah ada S-bar-nya, untuk CPPT ada S-bar-nya. Ini contoh CPPT yang tidak ada S-bar-nya. Ini contoh CPPT ada S-bar-nya, pelaporan perkembangan pasien. Jadi nanti tinggal diklik, sini ada pelaporan ke siapa gitu ya. Nanti S-bar-nya sendiri nanti seperti apa akan tampil di sini. Seperti itu. Kalau ini S-bar yang handover, contohnya. Oke. Itu untuk CPPT pembuatannya. Kemudian juga di sini kita lihat sudah ada ya pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, ini apa? Ini nantinya juga untuk memenuhi kebutuhan pencatatan hasil pemeriksaan penunjang ya. Misalkan ketika kita masuk di sini, ini kan biasanya bisa lebih dari satu ya. Ini contohnya satu aja yang ada. Kemudian nanti tinggal klik detail aja seperti ini ya. Di sini kita lihat ada tombol salin ke CPPT, atau di sini juga ada tombol ya. Untuk keduanya fungsinya sama. Ini nanti ketika diklik akan memasukkan catatan hasil itu masuk ke dalam bagian objektif di CPPT. Sedangkan tombol yang ada di sini dia sebenarnya lebih spesifik. Kira-kira dari sekian banyak hasil pemeriksaannya, yang mana yang kita mau tarik gitu, atau yang mau kita masukkan. Kalau kita klik yang ini misalkan, nah nanti itu langsung masuk semua, kedua-duanya masuk gitu ya. Tapi kalau kita misalkan hanya ingin salah satu aja, salah satunya yang kolesterol totalnya yang ternyata memang di atas nilai normal ya, jadi ini tinggal diklik aja. Nanti kalau kita lihat, nah dia hanya masuk satu aja kayak gitu. Oke. Bisa kita hapus. Kemudian demikian juga untuk radiologi. Ketika kita klik detail, nah di sini ada salin kesan CPPT. Jadi dari sekian hasil pemeriksaan atau ekspertis dari dokter radiologi, nanti yang akan ditarik hanya data yang ada di bagian kesannya saja. Kita klik salin, buat CPPT. Nah dia masuk di sini. Ya, pemeriksaan radiologi kesannya seperti apa. Oke. Jadi itu beberapa catatan terkait perubahan yang ada di CPPT. Oke. Selanjutnya kita perubahan berikutnya ada juga di bagian rawat jalan ya. Nah, di bagian keperawatan ini di sini ada
tindakan layanan medis. Kalau sebelumnya hanya ada asesmen awal, pemeriksaan mata, kebidanan dan anak, ini sekarang ada tindakan layanan medis. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama seperti yang di UGD ya. Jadi ketika perawat membutuhkan lagi penginputan tindakan, selain dia memasukkannya di awalnya dia masukkan ke dalam asesmen awal, kan ada penginputan tindakan nih. Setelah dilakukan asesmen awal, ternyata ada tindakan tambahan atau tindakan susulan oleh perawat, nanti bisa dimasukkan lagi di sini. Ya, caranya sama seperti biasa. Oke, ini contoh aja ya. Selanjutnya kembali lagi ke rawat inap. Ini kita ada juga sedikit menambahkan beberapa informasi ya di bagian detail kunjungan rawat inap atau ya dashboard pasien rawat inap lah ya. Gitu. Jadi di sini ada menginformasikan kondisi pasiennya, resiko jatuhnya gimana, tingkat kesadarannya, early warning score-nya berapa ya, skor malnutrisinya seperti apa. Data-data ini tentu nanti akan selalu terupdate jika memang perawat secara rutin juga melakukan asesmen resiko jatuh gitu kan. Semua data itu memang ketika pasien masuk diambil dari asesmen awal keperawatan. Ya, mulai dari resikonya, tingkat kesadaran, ya, kemudian skor malnutrisinya. Nah, selanjutnya secara bertahap selama pasien tersebut dirawat kan dilakukan observasi nih. Nah, pada saat observasi nanti kan mulai dari EWS-nya, tingkat kesadarannya akan diambil dari sini. Kemudian resiko jatuhnya biasanya kalau resiko jatuhnya di awal tinggi kan akan dilakukan asesmen resiko jatuh berulang ya gitu. Nah, nanti akan selalu terupdate gitu. Nah, ini yang paling terakhir adalah tinggi, makanya di situ posisinya tadi resikonya tinggi ya. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada info tagihan sampai dengan per hari ini pasien tersebut dirawat itu sudah total tagihannya berapa. Yang kemudian beberapa di highlight di sini seperti farmasi, penunjang, tindakan non bedah ataupun bedah gitu ya. Tapi ini memang kalau dilihat tidak ketemu ya angkanya 88.000 dengan 723.000. Jadi ini memang hanya beberapa item tindakan, hanya 4 saja yang memang dirasa paling sering ada gitu ya. Gitu. Nah, nanti rincian tagihannya bisa dilihat secara detail di sini. Ini ada beberapa tambahan informasi keluhan pasien, riwayat penyakitnya, riwayat alergi, kemudian sudah berapa lama pasien tersebut dirawat. Nah, ini kan bisa akan ngatakan ini deh udah cukup lama nih, misalkan dengan kondisi pasien yang makin baik mungkin sudah bisa untuk dipulangkan. Seperti itu. Kemudian perubahan selanjutnya itu juga ada di bagian laboratorium ya. Kita sudah menambahkan yang namanya kesan ya. Ketika menginfokan hasil, nah di sini ada bisa ditambahkan kesan dari dokter spesialis patologi klinik ya. Kalau ingin ditambahkan bisa, tidak ada masalah. Jadi ini sedikit tambahan juga yang ada di pemeriksaan penunjang khususnya laboratorium. Kemudian terakhir di bagian antrian ya. Nah, di bagian pengiriman antrian, kalau kita pengambilan antrian yang bridging, oke, di sini ada tambahan satu fungsi nih, satu tombol yaitu kirim antrian RS atau tidak bridging. Jadi sebenarnya lebih ditujukan ke mungkin ada, tapi jarang sekali ya. Karena kita temukan ini contoh kasusnya di salah satu klinik ada kliniknya kerjasama dengan BPJS gitu, tapi ada satu klinik yang satu poliklinik yang tidak kerjasama dengan BPJS, sehingga kalau seandainya dengan versi yang sebelumnya itu antrian kita nggak bisa jalan. Kenapa? Karena karena harus bridging, harus dilaporkan ke BPJS ya, kan harus diupdate. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu akhirnya kita tambahkan di sini fungsi untuk kita namakan ya kirim antrian RS ya, antrian internal RS. Jadi memang supaya antriannya tetap berjalan pelayanannya, pasien tetap dilayani sesuai dengan nomor antriannya ya. Nah, ini akhirnya kita tambahkan di sini. Nah, kalau ini kita pilih, maka antrian yang sudah terisi di sini secara lengkap tidak akan terkirim ke BPJS, namun tetap bisa terupdate ya pelayanannya. Dia sudah selesai
mengantri di admisi, dia sudah mengantri di poliklinik, kemudian dia sudah dilayani dan seterusnya sampai pelayanan resep gitu. Karena kalau sebelumnya itu tidak bisa dilakukan. Kemudian kedua, kasus mungkin akan membutuhkan ini ya ketika terjadi gangguan ya di bridging BPJS atau gangguan di jaringan atau dimanapun itu yang memang akhirnya sulit untuk melakukan pelaporan pengupdatean antrian ke BPJS yang bridging. Dan ini fungsinya. Jadi sini diperjelas bahwa ini adalah antrian yang tidak terbridging ya. Itu kemudian di sini adalah antrian yang bridging seperti biasa gitu. Jadi kalau untuk pelayanan pasien BPJS supaya tetap terpantau pemanfaatan antrian online-nya ya gunakanlah yang seperti biasa. Seperti itu. Oke, sekian untuk catatan update per tanggal 12 Agustus 2024. Sampai jumpa ke catatan update selanjutnya. Terima kasih.